Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk kuliah kali ini masih dalam kondisi pandemi. Nah, kali ini kita akan mempelajari pengenalan peralatan terutama untuk pengambilan darah menggunakan vakutener dan ruang sampling. Untuk flebotomi sendiri di sini ditujukan untuk mendapatkan spesimen yang memenuhi syarat uji laboratorium. Untuk memperoleh atau memenuhi syarat uji laboratorium diperlukan beberapa hal. Di antaranya kita harus mempersiapkan beberapa peralatan, memilih antikoagulan yang tepat untuk sampelnya, memilih vena atau arteri supaya nanti tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan, dan teknik pengambilan itu sendiri, bagaimana kita mengambil sampel supaya tidak menyakiti pasien, bagaimana kita mengambil spesimen tidak berulang dan sebagainya. Dan tentunya di sini kalian nantinya harus memberikan identitas spesimen. Kalau tidak ada identitas spesimennya, nanti itu akan sampel yang kita ambil akan tidak berguna atau nanti kalian harus mengambil spesimen lagi untuk mendapatkan sampel yang benar. Adapun untuk peralatan flebotomi sendiri ini banyak sekali ya, seperti pada gambar. Di sini seseorang sedang mengambil darah menggunakan peralatan vakutener tube ya. Di sini banyak sekali, ada tourniquet, kapas alkohol, ini tabung tubnya, ini holder. Nah, di sini jarumnya ini juga terpisah, ini jarum atau needle. Nah, ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Mari kita kupas satu-satu. Pada umumnya pengambilan darah itu menggunakan spet ya, atau menggunakan vakutener tube. Nah, di sini kita buka dulu, mengambil darah menggunakan spet. Ini spet ada berbagai macam ya, ukuran, dan needle atau jarum yang sesuai dengan switch-nya. Nah, di sini juga ada jarum yang berukuran sangat kecil, biasanya digunakan untuk bayi ya, bayi baru lahir itu venanya kecil. Nah, ini disesuaikan dengan jarum yang akan dipakai. Nah, untuk spet ya, spet ini apabila menggunakan jarum wing, nah di sini nanti akan kita lihat bedanya wing yang digunakan untuk spet dan digunakan untuk vakutener. Nah, untuk spet ini dibutuhkan hanya satu needle saja. Yang needle yang di sini atau jarum yang di sini nanti digunakan untuk menusuk vena atau arteri, sedangkan di ujung sini dia tidak ada jarumnya karena nantinya akan dipasangkan dengan badan spet yang ada di sini. Nah, di sini vakutener dan needle. Needle itu jarum ya. Nah, ini kita lihat bedanya. Untuk wing needle yang digunakan untuk pengambilan darah menggunakan vakutener, di sini ada dua jarum ya, dua jarum flashback yang di sini untuk mengambil, di ujung ini untuk mengambil atau menusuk vena, sedangkan yang jarum di ujung sini digunakan untuk nantinya apabila tabung dimasukkan ke holder. Nah, ini adalah needle, sedangkan needle di sini ada dua mata jarum ya, seperti ini juga, seperti wing needle. Di bagian atas ini adalah jarum untuk vena, sedangkan di bagian bawahnya adalah jarum yang digunakan untuk menusuk tutup tabung ini ya. Nah, sedangkan penggunaan wing needle itu seperti ini. Jadi ini sayapnya setelah ditusukkan, setelah dibuka ya, sayapnya ini dipegang menggunakan ibu jari dan telunjuk, nah, seperti pada gambar ini, baru dipakai untuk
menusuk eee, vena yang nanti kita akan ambil. Di gambar sebelah kiri di sini ada peralatan tabung ya, ini bermacam-macam tutup warna-warni. Ini bukan sembarangan warna-warni ya. Ternyata warna-warni ini merupakan kode di mana kode tersebut adalah menunjukkan tabung tersebut menggunakan antikoagulan apa ya. Terus di sini ada yang namanya holder ya. Namanya holdernya itu untuk memegang atau berpegangan. Nah, di sini digunakan holder ini untuk menyambungkan atau memegang apa ya, untuk menyambungkan needle dengan nantinya tabung vacuum thinner yang akan kita pakai. Sedangkan tabung vacuum thinner itu sendiri atau vacuum thinner tube itu seperti saya bilang tadi, warna-warni ini merupakan kode atau tanda bahwa di dalamnya itu mempunyai antikoagulan atau tidak mempunyai antikoagulan. Di sini nanti ada bermacam-macam ya. Jadi untuk merah ini namanya plain tube atau tidak menggunakan antikoagulan sama sekali. Jadi nantinya itu seperti kalian mengambil darah di dalam sepet, terus dimasukkan ke dalam tabung, tidak ditambahkan antikoagulan apa-apa ya. Terus di sini ada tutup ungu. Tutup ungu itu mengandung antikoagulan EDTA. Nah, EDTA ini juga bermacam-macam, ada NA-EDTA, ada K2-EDTA, ada K3-EDTA. Terus untuk tutup hijau, hijau tua ini di sini isinya adalah heparin. Sedangkan tutup biru, ini biru itu ada berbagai macam ya. Untuk biru tua itu sama dengan plain tube. Sedangkan untuk biru muda di sini adalah digunakan untuk pemeriksaan PT atau prothrombin test ya. Ini untuk koagulasi. Nah, isinya untuk pemeriksaan koagulasi adalah natrium sitrat 3,2%. Terus di sini ada warna kuning ya. Tutup warna kuning di sini biasanya ini ada zat atau menggunakan gel di mana nanti zat tersebut merupakan yang ada klot aktivatornya, yaitu ada zat yang untuk mempercepat penggumpalan. Terus dilanjutkan dengan yang tutup hitam. Tutup hitam itu digunakan untuk ESR tube. ESR tube itu erythrocyte sediment rate atau LED. Jadi di sini isinya adalah natrium sitrat 3,8% yang nantinya ini digunakan untuk pemeriksaan LED, khusus LED. Terus di sini ada tutup abu-abu. Untuk tutup abu-abu isinya adalah natrium fluoride yang gunanya adalah untuk menghambat glikolisis. Ya, jadi ini khusus untuk pemeriksaan glukose, di mana pemeriksaan glukose itu sangat cepat sekali turun nilainya apabila ditunda. Jadi apabila kita menunda satu pemeriksaan glukose, maka sebaiknya kita menggunakan tabung tutup abu-abu atau grey. Oke, sedangkan untuk tabung ini kita juga harus memperhatikan urutannya. Nah, untuk urutannya sendiri yang pertama menggunakan untuk pemeriksaan mikrobiologi. Nah, di sini digunakan adalah tabung dengan ada medianya untuk sampel darah. Namanya adalah media baktek, di mana nanti ini bisa digunakan untuk mengambil darah. Ini udah ada medianya, tetapi ada tingkat kevakuman untuk volume darah. Ya, jadi pertama kali harus diambil ketika kita ngambil darah apabila ada pemeriksaan
mikrobiologi, maka mikrobiologilah yang harus kita dahulukan. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari kontaminasi. Jadi di sini harus diutamakan. Apalagi nanti untuk culture ya. Jadi hati-hati kalau ditaruh di belakang, mamanya setelah tabung-tabung ini, kemungkinan dia terkontaminasi bukan karena mikrobiologi lain, tetapi karena di sini ada antikoagulan yang kemungkinan bisa merusak bakteri dari yang akan kita ambil. Nah, kemudian setelah setelah mikrobiologi, maka kita lanjutkan untuk tabung plain. Ya, tabung plain ini tidak mempunyai antikoagulan apapun, jadi ini bisa dinomorsatukan. Ya, terus kemudian dilanjutkan untuk enasitras tutup biru. Jadi ini baktek merah biru, terus heparin hijau, dilanjutkan untuk ESR tube berarti hitam, dilanjut juga EDTA tutup ungu, dan NAF ya, ini untuk glukosa ini terakhir kali. Sedangkan cloud activator ini dipakai setelah enasitras ya. Jadi cloud activator atau SST ini setelah di enasitras. Jadi prinsip urutannya di sini adalah ya, antikoagulan yang ada di dalam tabung ini tidak mencemari sampel yang akan digunakan untuk pemeriksaan di tabung sebelumnya. Jadi umpamanya tadi untuk pemeriksaan koagulasi ini tidak boleh dicemari dengan antikoagulan selain natrium sitras. Jadi tidak boleh. Jadi ini harus diutamakan. Antikoagulan yang pertama dipakai adalah natrium sitras. Dan apabila ada sampel-sampel lain, boleh kita lakukan setelah tabung tutup biru. Jadi urutannya saya ulang, mikrobiologi, tutup merah, biru, hijau, hitam, terus ungu, dan abu-abu. Urutannya adalah seperti itu. Nah, ini saya kupas lagi bahwa red plain tube di sini adalah no preservatif antikoagulan. Ini kosong atau plain tube, tidak ada antikoagulannya. Ya. Nah, ini digunakan khususnya untuk tes-tes serologi di blood bank ya. PMI itu menggunakan ini, terus untuk laboratorium toksikologi dan serologi ini biasanya menggunakan tabung plain. Nah, nantinya yang akan diperiksa adalah serum karena di sini tidak mempunyai antikoagulan. Terus light blue atau biru muda di sini mengandung antikoagulan sodium sitrat atau enasitrat dengan perbandingan rasio 1,9 1:9. Nah, di sini apa sih gunanya sodium sitrat? Ya, di sini adalah untuk mengikat kalsium. Jadi setelah kalsium diikat, maka tidak akan terjadi penggumpalan. Sedangkan kalsium sendiri ini kalau di dalam tubuh itu adalah merupakan faktor pembeku darah. Jika faktor pembeku darah ini hilang, ya diambil, diikat, maka dia akan tidak mengalami penggumpalan. Ya. Nah, dipakainya 1:9 sehingga tingkat untuk pengikatan kalsiumnya ini adalah tingkat yang masih lemah. Ya, digunakan untuk pemeriksaan koagulasi dan fungsi trombosit. Jadi tutup biru untuk pemeriksaan koagulasi dan fungsi dari trombosit. Nah, hati-hati untuk tabung biru ini tidak boleh tercemar oleh jaringan. Jadi ketika kita menusuk lengan itu kan jarum
akan melalui jaringan. Jadi kulit dulu, terus ada jaringan lain di bawah kulit mungkin ya, terus ada lagi kita menembus dinding vena. Nah, jaringan itu kalau masuk ke dalam tabung ini akan mempengaruhi, beberapa unsur yang ada di dalamnya, terutama fibrinogen. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum kita menggunakan tabung ini, maka pakailah tabung plain, tabung merah, supaya jaringannya tadi masuk ke dalam tabung merah. Sedangkan apabila tidak ada tabung merah, pakailah tabung biru juga, cuman tabung biru dengan tusukan pertama jangan digunakan. Karena tadi tabung yang biru di penusukan pertama itu mengandung jaringan. Nanti akan merubah unsur yang ada di dalamnya, terutama fibrinogen akan cenderung meningkat. Berikutnya adalah EDTA atau tutup ungu atau lavender. Nah, di sini ada beberapa tipe EDTA ya. Ada NA-EDTA dan K2-EDTA. Ini dia berupa liquid atau cairan. Sedangkan ada juga yang sekarang modelnya spray, itu ada K3-EDTA. Jadi nanti jangan dicari, kok nggak ada cairannya, nggak yakin ini ada antikoagulannya ya. Jangan terpancang apakah ini cair apa tidak ya. Jadi ketika itu menggunakan natrium atau NaDTA ya atau K2-EDTA, di sini dia sifatnya adalah liquid atau cairan. Ada cairan di dalam tabungnya. Tapi begitu kalian nanti bertemu dengan tabung tutup ungu tetapi tidak ada cairannya, dia akan berwujud spray, akan disemprotkan di dinding-dinding ini. Jadi tidak ada cairannya tetapi EDTA-nya sudah nempel pada dinding-dinding dalam tabung ini. Nah, fungsinya di sini adalah mengikat Ca ya, bukan mengikat lagi tapi dia menghilangkan Ca. Jadi diikat kuat-kuat sehingga Ca-nya ini habis sama sekali, tidak ada yang diperiksa. Berbeda dengan tabung tutup biru, Ca-nya masih diikat tapi pengikatannya lemah. Ya. Jadi untuk tabung ungu ini tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan koagulasi. Dia hanya bisa digunakan untuk pemeriksaan darah rutin ya, atau sel blood count itu untuk pemeriksaan sel-sel darah, PCR dan HbA1c ya. Jadi untuk pengambilan tutup ungu di sini digunakan untuk pemeriksaan CBC atau sel blood count atau darah rutin ya. Terus PCR dan HbA1c. HbA1c ini sebenarnya pemeriksaan yang masuk ke kategori kimia, tetapi sampelnya adalah darah EDTA. Oke. Setelah kita mendapatkan darahnya, kita harus membolak-balikkannya minimal 8 kali sehingga darah tersebut tercampur rata dengan antikoagulannya. Berlaku untuk antikoagulan yang lain juga. Tutup hitam. Oke, untuk tutup hitam, natrium sitrasnya dengan perbandingan 1:4. Ya, jadi ini lebih pekat, pengencerannya lebih pekat dibandingkan yang tutup biru. Tadi yang tutup biru 1:9. Sedangkan N-sitrasnya sendiri dia adalah 3,8%. Sedangkan untuk tutup biru adalah 3,2%. Jadi ini cukup tinggi kandungan natrium atau sodium sitrasnya. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk ESR atau Westergen Sediment Rate. Erythrocyte Sediment Rate itu adalah LED. Jadi ini ada khusus darah dimasukkan ke dalam tabung bertutup hitam, itu nantinya digunakan untuk pemeriksaan LED. Terus di sini ada tutup abu-abu. Nah, isinya adalah sodium fluoride atau potasium oksalat. Nah, biasanya nih yang terbanyak adalah sodium fluoride. Nah,
Gunanya adalah anti-glycolysis agent preserves glucose sampai 5 hari. Jadi glukosanya ini pada umumnya normal itu akan segera dilisiskan atau disebut dengan glikolisis. Nah, apabila kita menggunakan antikoagulan ini, maka glukosa tidak akan dilisiskan atau anti-glycolytic agent ya. Jadi selama 5 hari. Jadi glukosa tidak dilisiskan kurang lebih selama 5 hari. Jadi 1 hari bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa. Kita tunda sampai 5 hari. Kalau lebih dari 5 hari, biasanya serum yang didapatkan, plasma yang didapatkan itu akan lisis, akan tercemar. Nanti akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Oke. Terus yang perlu kita cermati di sini kita harus memberi label. Di tabung itu memang sudah ada labelnya, tetapi ada beberapa hal yang mungkin apabila kita menggunakan automatic system, jadi label di sini kita tidak perlukan lagi. Jadi kita nanti akan tutup label yang ada di tabung tersebut. Menggunakan apa? Menggunakan barcode. Jadi untuk laboratorium yang modern itu sudah tidak lagi menggunakan tulisan tangan. Kalau sekarang kita masih belajar, kita masih menggunakan hal-hal yang manual, penulisannya label bisa ditulis dengan tangan ya, seperti contoh di sini. Jadi ini nama orangnya, terus ini nomornya, nomor ID-nya ya, terus ada keterangan lain, mamanya ini tanggal lahir si pasien ya. Nah, ini apabila menggunakan alat yang tersistem, maka biasanya menggunakan barcode. Jadi barcode itu kode-kode yang isinya nanti adalah data dari pasien tersebut. Jadi tidak terlalu panjang seperti ini, dia menggunakan kode-kode garis-garis-garis. Tahu barcode ya? Barcode itu kode baris-baris-baris nanti diterjemahkan dalam bentuk ini data pasien. Nah, sedangkan penempelan label itu juga tidak sembarangan ya. Jadi label itu ditempelkan satu supaya terbaca. Nah, kalau alat-alat modern ya itu kalau barcode-nya ini tidak terbaca, maka alat tersebut tidak akan mau menerjemahkan dari kode ini. Jadi nanti sampel ini tidak akan segera diperiksa, akan terhambat nanti. Nah, apabila nih menempelkannya ini kan sudah betul seperti ini ya, tetapi ini nempel di tutup. Nah, ketika tutupnya nanti dibuka atau ini melengkung, maka alat tidak bisa baca. Kalau mata manusia masih bisa baca, masih boleh nempel seperti ini. Tapi kalau menggunakan alat yang terintegrasi dengan automatic ya, dia tersistem, dia tidak akan bisa mampu membacanya. Tidak boleh memasang seperti ini ya, atau seperti ini ditutup semua, itu tidak akan tampak ya. Jadi sebaiknya menempel label adalah sejajar dengan tabung ya, tidak boleh melipat atau terlipat barcode-nya atau menutupi seluruh bagian tabung, itu tidak boleh. Karena kalau menutupi seluruh bagian tabung, kita tidak akan bisa melihat eh, eh, kualitas dari darah dalam tabung tersebut, apakah dia lisis, apakah dia ikterik, apakah dia sudah beku sempurna, itu tidak bisa dilihat kalau tertutup dengan label. Jadi hati-hati, sebenarnya seperti sepele, tetapi kalau ini tidak tepat dalam penempelannya, ini akan memberikan hasil yang kurang baik juga. Nah, ini contoh-contoh label yang sudah ada pada tabung. Jadi di sini tutup hitam untuk ESR, di sini tutup biru untuk koagulasi, tutup merah plain tube itu untuk serum ya, jadi untuk pengambilan serum. Terus di sini ada clot activator, ini sebenarnya fungsinya sama untuk
mendapatkan serum ya atau pemeriksaan kimia atau serologi, tetapi di sini ada bahan aktifnya adalah clot activator. Terus dan lain-lain ya. Jadi, ini contoh dari, label di mana di sini ada, eee, batas expirednya, ini lisensinya ya, ini IVD apa tidak, boleh apa tidak dipakai ya, terus kegunaannya glukose atau, apa namanya, dalamnya ini ada antikoagulannya apa. Nah, ini udah tertera. Jadi kalau kalian nggak hafal-hafal betul, ya kalian bisa melihat di sini, gunanya apa. Terus alat lain yang digunakan adalah tourniquet. Tourniquet itu bisa bermacam-macam, dari yang, single use atau sekali pakai itu berupa karet, sekali dipakai langsung dibuang. Ada juga yang untuk di, reuse seperti yang kita pakai saat ini. Terus ada juga bentuknya bermacam-macam, ada yang, ada perekatnya ini ya, bermacam-macam. Ada yang sama seperti ini tapi, kliknya itu berbeda-beda di samping, ada yang di depan. Jadi kalian nanti biasakan menggunakan, eee, tourniquet yang berbeda-beda. Terus kapal alkohol juga berbeda-beda, ada yang terbuka membuat gilingan sendiri, nanti ditambahkan dengan alkohol, ini seperti ini, ada yang tanpa digulung atau, menggunakan alkohol swab. Ya, ini udah, bersih ya, dia tidak ada penguapan alkohol, sedangkan alkohol 70% ini kalau terbuka gini kan terjadi penguapan. Nah, kadarnya udah nggak 70% lagi, dikhawatirkan nanti tidak bisa mendisinfeksi, bakteri atau virus yang ada di tempat-tempat yang kita akan mengambil darah. Nah, kita perlukan kasa. Nah, kenapa kasa dipakai? Nah, kasa ini dipakai untuk pengambilan, setelah pengambilan jarum dicabut. Nah, ini untuk menahan, darah tidak keluar lagi, dan di sini kasa merupakan pilihan dari benang-benang sehingga di sini tidak akan mencabut, apa ya, mencabut, apa namanya, trombosit yang sudah menggumpal, yang menutup luka tadi, sumbat luka, sehingga aman, tidak menyebabkan perdarahan lagi. Plester bermacam-macam ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Disesuaikan juga karena kita ngambil darah itu kan lubangnya kecil ya, jadi tidak perlu plester yang lebar atau besar ya. Atau apabila orang tersebut punya riwayat perdarahan ya, jadi kita perlu ada tampon di situ, maka kita perlu menggunakan plester yang untuk mengikat yang lebih kuat. Alat lain untuk pengambilan darah ini bukan untuk, plebotomi dengan vakutener ya, tetapi di sini gunakan untuk pengambilan darah perifer di jari atau di tumit kalau bayi ya. Nah, dahulu itu seperti ini, silet ya yang ujungnya lancip. Nah, ini terlihat lebih menyeramkan. Nah, dibandingkan sekarang itu alatnya sudah modern, bagus-bagus. Nah, ini ada jarum ya, nantinya menggunakan alatnya dan kedalamannya bisa diukur ya. Nah, tetapi, alat ini ya berpotensi untuk menularkan, apa namanya, meskipun jarum sudah dibuang, cuman, dikhawatirkan nanti, memberi, apa, menjadi faktor penularan penyakit ya. Jadi sekarang ini sudah dalam bentuk seperti ini, jadi sekali tusuk nanti dibuang satu paketnya ini. Oke, terus kertas saring. Nah, kenapa kertas saring masuk ke sini ya? Kertas saring di sini bukan untuk menyaring ya, tetapi nanti untuk menghitung atau, digunakan untuk pemeriksaan bleeding time ya. Jadi ini sebagai pemeriksaan bleeding time ya. Terus alat lainnya yang harus dipersiapkan yaitu berupa sampah infeksius, yaitu sampah yang digunakan untuk membuang peralatan yang dipakai untuk pengambilan darah. Di sini terutamanya adalah benda tajam, terutama jarum atau needle dari
proses pengambilan darah. Terus peralatan lain yang harus kita siapkan di sini untuk, safety worker, kita harus memperhatikan, APD apa yang harus kita pakai. Kalau dulu sebelum pandemi, kita praktikum di lab itu, cukup menggunakan jas lab, sarung tangan, dan masker bedah. Nah, di sini pun, harus kita perhatikan sepatunya harus tertutup ya, terus tidak ada rambut. Nah, ini harus kita perhatikan. Ini untuk, tingkat pertama APD-nya cukup seperti ini, tidak bermasalah ya. Tetapi begitu kalian nanti menangani kasus pandemi, kasus Covid, kalian harus memperhatikan APD apa yang harus dipakai. Nah, setidaknya kita tambahkan, maskernya itu, maskernya yang berbeda, bukan lagi masker yang dipakai, untuk tingkat pertama. Terus ditambah lagi dengan pelindung mata dan penutup kepala. Dan apabila kalian nanti mengambil mengambil sampel yang terutama nanti, membuat aerosol ya, di sini menggunakan cover yang tertutup, ini seperti baju yang dipakai ini. Ya, jadi ini, level 3 untuk APD yang khususnya digunakan untuk tenaga medis atau dokter atau perawat atau petugas laboratorium yang menangani, sampel yang menyebabkan aerosol tinggi. Berikutnya, sarana yang harus disiapkan di ruang sampling yaitu ruangnya itu sendiri, terus sarana pendukung seperti meja, kursi, bed, dan tempat untuk pengambilan darah di lengannya itu harus ada bantalannya supaya tangan itu tidak melipat ketika sedang diambil darah. Terus ada aliran udara ya, jadi tidak di ruangan tertutup sehingga, apabila nanti terjadi pasien pingsan itu segera dapat ditangani dengan baik. Terus pencahayaan cukup, tidak remang-remang, dan dekat dengan ruang pengelolaan spesimen. Ini dibutuhkan ruang yang dekat dengan pengelolaan spesimen karena di sini nanti sampel seharusnya segera diperiksa. Nah, ini idealnya saya contohkan pengambilan darah itu tempat duduknya nyaman, terus ada bantalan, peralatannya sudah dekat dengan si pasien, pencahayaannya cukup, umpamanya tidak ada jendela, pakai AC yang menyala ya, jangan AC yang mati, itu nggak boleh. Adapun kalau ruangan ber-AC sebaiknya dibuka dalam kurun waktu 2 hari, 3 hari dibuka supaya ada pergantian udara. Nah, di sini apabila ruang pengambilan anak ini disesuaikan dengan kebutuhan anak supaya anak tidak takut terhadap, petugasnya. Nah, ini mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses pengambilan. Nah, idealnya yang seperti itu. Nah, untuk gambar ini pengambilan darah ya, di mana proses pengambilan darah ini, menggunakan atau bertempat pada tempat yang kurang ideal. Ini contohnya dalam satu bed ada 2 pasien ya, ini sebenarnya bisa ngambil darah di situ, cuman kurang ideal. Kenapa kurang idealnya? Satu, ketika yang satu diambil nih pasiennya, yang satu ngeliatin, udah teriak-teriak duluan nanti. Terus ada di sebelah kanan, ini kurang safety, petugasnya tidak memakai pengaman. Terus, pasiennya duduk, ketika duduk ini tangan diletakkan di lutut pasien. Ini sangat berbahaya karena, tangan ini posisinya tidak stabil. Tidak semua orang diambil darah itu selalu tenang. Ya, bisa jadi nanti dia kaget, kalau sudah kaget nanti, konsentrasi kita ngambil darah bisa buyar ya. Terus ada lagi
pengambilan darah di tempat terbuka, ini teman-temannya bisa lihat. Terus belum lagi dipegangin oleh beberapa orang ya, belum lagi ini ditutup. Padahal seorang pasien yang diambil darah itu, harus diperhatikan bagaimana ekspresi wajahnya, apakah dia mau pingsan atau tidak, ataukah dia merasa kesakitan dan sebagainya, perlu diperhatikan. Oke, baik, saya rasa di situ sudah selesai untuk peralatan dan ruang sampling. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.